Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat? Pasti, itu harapan kita semua. Untuk menjaga kesehatan, biasakan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu berpikiran positif. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai macam-macam perangkat lunak pengolah angka dan juga bagaimana cara memformat sel. Sebelum kita memasuki pertemuan yang kedua, alangkah baiknya untuk memohon petunjuk dan hidayahnya kita berdoa sebentar. Berdoa mulai. Amin. Pertemuan kedua kali ini akan kita lanjutkan dengan belajar mengenai formula dan fungsi di dalam Microsoft Excel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari saat ini adalah membuat dokumen pengolah angka dengan versi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu yang pertama, menyimpan data dan mencetak lembar kerja. Kedua adalah memasukkan data ke dalam sel. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengemukakan formula dan fungsinya, serta siswa diharapkan mampu mengolah data dengan fungsi dasar matematika. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan formula dan fungsi di dalam Microsoft Excel? Yang dimaksud dengan formula adalah pernyataan yang digunakan untuk melakukan operasi matematika. Misalnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Rumus atau formula di Excel secara umum melibatkan fungsi Excel, operator Excel, konstanta, dan atau referensi sel atau range. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi adalah merupakan formula yang telah didefinisikan atau ditetapkan sebelumnya dan tersedia di Microsoft Excel. Maksudnya adalah untuk fungsi ini semuanya sudah tersedia di dalam Microsoft Excel. Salah satu bagian yang sering digunakan dalam rumus Excel itu adalah operator. Operator Excel itu merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk membantu melakukan perhitungan. Terdapat 4 macam tipe operator perbandingan, yaitu yang pertama adalah operator aritmatika atau matematika, yang kedua adalah perbandingan, kemudian teks, serta yang keempat adalah referensi. Operator aritmatika atau matematika yang sering digunakan untuk melakukan operasi dasar matematika yang sering digunakan diantaranya adalah tanda plus, itu digunakan untuk melakukan penjumlahan selain menggunakan fungsi sum. Untuk melakukan penjumlahan kita bisa menggunakan operator aritmatika tanda plus. Kemudian pengurangan tanda min, ini digunakan untuk melakukan pengurangan. Kemudian ini tanda bintang digunakan untuk melakukan perkalian. Nah, untuk penjumlahan dan perkalian ini di Microsoft Excel sudah menyediakan fungsi. Kalau tadi penjumlahan itu menggunakan sum, kalau perkalian menggunakan fungsi produk. Tapi kalau untuk pengurangan ini tidak ada fungsi yang disediakan di dalam Microsoft Excel. Sedangkan pembagian ini menggunakan lambang garis miring. Kalau untuk fungsinya Microsoft Excel juga menyediakan, yaitu dengan fungsi average. Kemudian ini digunakan untuk perpangkatan, kemudian ini digunakan untuk persentasenya.
persentase ya, untuk persen. Kemudian setiap penulisan rumus itu selalu diawali dengan tanda sama dengan, dan setelah selesai memasukkan rumus menekan enter. Kemudian ada istilah juga range. Range adalah gabungan dari beberapa sel yang bentuknya persegi panjang, persegi 4 atau bujur sangkar. Ada juga istilah sel absolut. Sel absolut adalah sel yang tidak mengalami perubahan pada saat dilakukan pengkopian ke sel yang lain yang disimbolkan dengan tanda S dicoret. Agar sebuah sel berubah menjadi sel absolut itu dengan cara menekan tombol F4. Ada juga istilah sel relatif. Sel relatif adalah sel yang tidak mengalami perubahan pada saat sel tersebut dilakukan pengkopian ke sel yang lain. Kita akan coba mempraktekkan penggunaan operator aritmatika atau matematika, penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Tapi sebelumnya kita akan mencoba mengingat kembali pelajaran pertemuan pertama, yaitu bagaimana cara membuat tabel, menggabung sel, memperlebar atau mempersempit kolom, dan juga perataan teks, serta bagaimana cara memformat mata uang. Kita coba. Yang pertama kita akan menggabung sel antara sel A1 sampai G1. Kita menggunakan merge and center. Sama juga di sini. Sama juga antara kolom A3 sampai G3. Kemudian kita coba membuat tabel. Kita blok sel yang akan kita buat tabel. Kemudian kita ke ikon sini, kita pilih all border. Biar rapi, kita di sini juga akan menggabung selnya. Kemudian di sini kita lakukan perataan teks, kita taruh di tengah. Selanjutnya kita ini karena masih kurang lebar, teksnya belum rapi, jadi kita coba perlebar. Ini juga kita coba perlebar. Kemudian kita format mata uang. Masih ingat ya bagaimana cara memformat mata uang? Nah, cara memformat mata uang adalah kita pilih selnya yang akan kita format. Karena kita nanti di sini di harga, total bayar, diskon, dan total bayar akhir ini kita akan menggunakan format mata uang rupiah. Jadi kita blok. Di sini kita bisa menggunakan ikon yang sudah tersedia di sini. Kita klik tanda anak panahnya. Kita pilih akunting. Kebetulan di sini sudah rupiah. Atau kita bisa menggunakan format sel dengan cara klik kanan, format sel. Kemudian pilih number di sini ya. Kita pilih number, kemudian kita pilih akunting. Desimalnya kita buang. Kemudian di sini kita pilih rupiah, klik OK. Nah, di sini. Nah, untuk mengisi sel total bayar, kita bisa menggunakan operator aritmatika perkalian. Total bayar berarti caranya adalah jumlah yang dibeli, quantity, dikali harga. Ingat, untuk menuliskan rumus harus selalu diawali dengan tanda sama dengan dan diakhiri dengan enter. Kita coba sama dengan. Kita pilih selnya yang akan kita kalikan. Jangan sesekali mengetikkan atau menulis jumlahnya, tapi harus kita pilih selnya. Di sini yang akan kita kalikan adalah data yang berada di sel C6 dikali data yang berada di sel D6. Jadi kita pilih selnya, kita klik C6. Untuk perkalian yang kita gunakan adalah tanda bintang. Kemudian kita klik lagi D6, baru ditekan enter. Begitu juga dengan sel berikutnya. Sama dengan kita pilih sel C7 dikali sel D7, tekan enter. Nah, untuk mempermudah atau mempercepat,
kita bisa menggunakan metode fill cross atau mengcopy atau menarik. Caranya bagaimana? Kita blok, bawa kursor ke bawah sini, ke pojok sini sampai ada tanda plus hitam, kemudian tarik ke bawah. Nah, gini caranya. Semuanya sudah selesai. Kita masuk ke sel F6, yaitu di sini kita cari berapa jumlah diskon dari total bayar. Jadi setiap pembelian nanti akan diberi diskon 15%. Nah, 15% dari total bayar itu berapa? Nah, dari di sel F6 ini nanti yang akan kita cari adalah 15%-nya dari sel E6. Jadi untuk mencari berarti kita menggunakan perkalian. Caranya sama, yaitu dengan cara sama dengan, kemudian kita pilih selnya di sini tadi E6, kemudian kali 15%. 15% ya. Oke, 15%. Tekan enter. Begitu juga di sel F7 sama caranya, atau kita bisa menggunakan metode fill cross atau ditarik. Jadi pilih di sini, aktifkan selnya, kemudian bawa ke sini sampai ada tanda plus hitam, kemudian tarik ke bawah. Kemudian kalau total bayar akhir, nah biasanya total bayar akhir itu kan jumlah total bayar ini dikurangi diskon. Berarti kita menggunakan operator aritmatika pengurangan. Caranya sama, tetap harus menggunakan sama dengan total bayar, karena yang akan kita kurang itu adalah dari total bayar di sel E6 dikurangi diskon, tekan enter. Sama di bawahnya di sel G7 sama caranya, sama dengan total bayar kita pilih, kemudian dikurangi diskon, tekan enter. Untuk selanjutnya sama, kemudian kita tarik ke bawah. Nah ini. Kemudian untuk jumlah. Nah, jumlah ini kita bisa menggunakan operator aritmatika penjumlahan menggunakan tanda plus, atau juga kita bisa menggunakan fungsi. Fungsi untuk penjumlahan itu adalah sum, tulisannya sum. Nah, kita akan mencoba dulu yang menggunakan tanda plus. Jadi sama dengan, kita pilih selnya, kemudian plus. Tapi ini kalau banyak yang kita jumlahkan, berarti kita harus menggunakan fungsi penjumlahan. Tapi karena ini sedikit, kita akan mencoba yang ini. Oh, kebanyakan. Oke, ini. Oke, sudah. Di terakhir adalah G12, G6, G7, G8, G9, G10, G11 sama G12, tekan enter. Jadi totalnya adalah, total bayar akhir adalah 3.329.120. Kita akan coba mempraktekkan cara menyimpan file agar file yang kita buat tidak hilang. Cara menyimpannya pasti kalian sudah tahu, tapi kita akan coba lagi. Kita pilih file, kita pilih save as, kemudian kita tentukan file kita akan kita taruh di mana. Misalnya kita mau taruh di dokumen, kita klik dokumen, kemudian
kita di file name ini kita tulis file, kita akan kasih nama apa, misalnya kita kasih nama praktek 2, klik enter atau klik save. Nah, file yang kita buat sudah tersimpan di dokumen dengan nama file praktek 2. Di sini perhatikan, praktek 2, berarti file kita sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan mencoba mencetak file yang kita buat tadi. Pastikan printernya sudah aktif, kemudian kita pilih file. Karena ini belum kita atur, kita menggunakan kertas apa dan posisinya bagaimana, dan bagaimana perataan kanan kiri atas bawah. Jadi kita pilih sini saja, sekalian kita atur kertasnya, kemudian kita print, kita pilih pack setup. Nah, di sini di pack ini digunakan untuk menentukan apakah kertas kita dalam posisi berdiri atau mendatar, vertikal atau horizontal. Kalau mau vertikal berarti kita menggunakan portrait, tapi kalau mau horizontal atau mendatar berarti kita pilih landscape ini. Tapi kita akan mencoba yang portrait, yang berdiri. Kemudian paper size ini digunakan untuk menentukan kertas apa yang mau kita pakai. Secara umum yang ada di pasaran saat ini itu adalah kertas A4 atau quarto dan kertas F4 atau biasa disebut dengan folio. Nah, kita akan menggunakan kertas A4. Ini banyak sekali kertas. Nah, ini kita bisa pilih, tapi kita akan mencoba karena secara umum itu adanya A4 di sini sama F4, jadi kita pilih ini. Kemudian untuk margin left itu adalah di sini batas kiri, kemudian top itu adalah batas atas, right ini adalah batas kanan, bottom itu adalah batas bawah. Nah, di sini kita akan menggunakan ini saja. Kemudian kalau sudah berarti kita klik OK. Setelah itu baru kita klik print. Secara otomatis nanti file yang kita buat akan tercetak. Bagaimana? Sudah bisa menggunakan operator aritmatika atau matematika untuk melakukan perhitungan? Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mempraktekkan praktek 2 di lembar kerja siswa. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan yang kedua kali ini, dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi di dalam Microsoft Excel. Jangan lupa, kalau sudah selesai menonton video pembelajaran kedua kali ini, kalian bisa mengisi absen di link pada deskripsi. Wassalam, sekian dan terima kasih.